Kemudian pada pukul 14.37 melewati 1.700 kaki dan melakukan kontak dengan Jakarta Approach. Pesawat diizinkan naik ke ketinggian 29.000 kaki dengan mengikuti standar instrumen departure. Pada pukul 14.40, Jakarta Approach melihat Sriwijaya Air tidak ke arah 075 derajat, melainkan ke barat laut atau northwest. Oleh karenanya, ATC menanyakan untuk melaporkan arah pesawat. Tidak lama kemudian, dalam hitungan detik, pesawat hilang dari layar radar. Ya. Selandas dari Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. 10 menit berselang, pesawat sempat mencapai ketinggian 10.900 kaki dan sebelum akhirnya diduga mengalami penurunan ketinggian secara drastis. Data terakhir di Flight Radar 24 menunjukkan pesawat ada di ketinggian 250 kaki. Lokasi terakhir pesawat itu berada di wilayah Kepulauan Seribu di perairan antara Pulau Laki dan Pulau Lancang dan hingga dilaporkan hilang pada radar pada pukul 14.39 waktu Indonesia Barat. Pesawat ini sebelumnya dijadwalkan tiba di Bandara Supadio Pontianak pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Pencarian Sriwijaya Air jatuh dengan 3 metode. Di sekitar Pulau Laki, di sana sudah ada posisi dan kita sudah sebar ke unsur. Dan ini unsur-unsur yang ada di laut yang sedang melaksanakan operasi. Ada 5 KRI yang sekarang sedang bergerak ke lokasi tersebut sambil melaksanakan pencarian di wilayah sekitar jatuhnya pesawat. Oleh tim TNI Angkatan Laut tentunya yang sudah berlangsung sejak pagi sampai dengan saat ini. Dari hasil searching kita dengan menggunakan sistem ladder atau tangga, kita mengikuti arus laut yang melewati, mulai dari titik yang kita curigai. Dari situ kita bisa melihat dan mengamati dari atas adanya perbedaan kontras warna air laut yang dalam tanda kutip bisa kami simpulkan itu adalah pecahan minyak ya. Dari pecahan minyak itu dan kita bisa melihat mulai titiknya keluar dari mana. Dari pantauan atas, mulai dari pinggiran-pinggiran anomali air tadi, banyak kita temukan sampah ya, sampah air. Saya tidak bisa memastikan dari atas, apakah sampah itu termasuk di dalam pecahan pesawat atau memang sampah laut biasa. Akan lebih jelas adalah rekan-rekan kita yang ada di bawah, tapi sangat jelas bahwa seluruh titik yang kita cari itu menunjukkan bahwa yakin ya daerah yang kita cari atau yang sudah didatangi oleh rekan-rekan kita dari TNI AL maupun Basarnas atau Bakamla, disitulah titik dari jatuhnya pesawat Sriwijaya tersebut. Kami dari Jasa Raja yang pertama menyampaikan turut prihatin dan duka cita yang mendalam dengan kasus kecelakaan SJ182 dan hasil daripada koordinasi kami dengan stakeholder tadi malam. Hari ini kami sudah siap untuk hasil daripada koordinasi kami dengan dan stakeholder tadi malam rumah para korban untuk memastikan kebenaran. Hari ini kami sudah siap akan melakukan segera menyelesaikan santunan kepada para korban dalam hal taat dan survei. Ini sudah dinyatakan para korban pemerintah untuk dan ini merupakan suatu kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada anggota masyarakat yang mengalami musibah. Terima kasih. Pencarian Sriwijaya Air jatuh dengan 3 metode. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Panglima TNI dan Kabasarnas, Ketua KNKT, Panglima TNI, Dirut Jasa Raharja dan Dirjen Perhubungan Udara meninjau titik yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 menggunakan kapal KRI John Lai milik TNI pada Minggu 10 Januari 2021.
Sekali lagi kami sampaikan duka mendalam atas terjadinya musibah ini. Pak Presiden telah menginstruksikan kami untuk melakukan upaya pencarian secara maksimal dan hari ini kami bersama stakeholder Basarnas, KNKT, TNI, Polri, dan lainnya akan melihat lokasi ditemukannya serpihan pesawat, ujar Menhub di Pelabuhan Tanjung Priok. Menhub menegaskan Komando Pencarian dan Pertolongan Search and Rescue adalah Basarnas, didukung oleh instansi terkait lainnya. Menhub menegaskan Komando Pencarian dan Pertolongan Search and Rescue adalah Basarnas, didukung oleh instansi terkait lainnya. Menhub mengatakan Basarnas akan menyampaikan informasi secara berkala dari waktu ke waktu terkait dengan kondisi terkini pencarian dan pertolongan yang dilakukan. Kepala Basarnas, Bagus Purohito, mengatakan pihaknya melaksanakan 3 metode pencarian, yaitu pencarian melalui udara dengan helikopter, pencarian di laut menggunakan kapal, dan pencarian di bawah permukaan laut menggunakan kapal yang memiliki alat pendeteksi bawah laut. Dalam melakukan tugas pencarian dan pertolongan, Basarnas didukung oleh berbagai instansi terkait lainnya seperti TNI, Polri, KPLP, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, dan instansi terkait lainnya. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengatakan TNI mendukung upaya pencarian dan pertolongan di bawah komando Basarnas dengan mengerahkan sejumlah pesawat, helikopter, dan kapal. TNI juga telah menerjunkan tim penyelam dari Kopaska. Ketua KNKT, Sorjanto Jahjono, mengatakan pihaknya hari ini akan melakukan survei lokasi untuk memetakan kondisi lapangan dalam rangka mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk mencari kotak hitam pesawat. Dirut Jasa Raharja Budi Raharjo mengatakan pihaknya hari ini akan melakukan pendataan dan melakukan survei ke rumah para korban untuk memastikan kebenaran data. Pihaknya memastikan akan segera memproses santunan yang nantinya akan didapatkan oleh keluarga korban. Kemudian pada pukul 14.37 melewati 1.700 kaki dan melakukan kontak dengan Jakarta Approach. Pesawat diizinkan naik ke ketinggian 29.000 kaki dengan mengikuti standar instrument departure. Pada pukul 14.40, Jakarta Approach melihat Sriwijaya Air tidak ke arah 075 derajat, melainkan ke barat laut atau northwest. Oleh karenanya, ATC menanyakan untuk melaporkan arah pesawat. Tidak lama kemudian, dalam hitungan detik, pesawat hilang dari layar radar. Ya. Landas dari Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. 10 menit berselang, pesawat sempat mencapai ketinggian 10.900 kaki dan sebelum akhirnya diduga mengalami penurunan ketinggian secara drastis. Data terakhir di Flight Radar 24 menunjukkan pesawat ada di ketinggian 250 kaki. Lokasi terakhir pesawat itu berada di wilayah Kepulauan Seribu di perairan antara Pulau Laki dan Pulau Lancang dan hingga dilaporkan hilang pada radar pada pukul 14.39 waktu Indonesia Barat. Pesawat ini sebelumnya dijadwalkan tiba di Bandara Supadio Pontianak pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Pencarian Sriwijaya Air jatuh dengan 3 metode. Di sekitar Pulau Laki, di sana sudah ada posisi dan kita sudah sebar ke unsur. Dan ini unsur-unsur yang ada di laut yang sedang melaksanakan operasi. Ada 5 KRI yang sekarang sedang bergerak ke lokasi tersebut sambil melaksanakan pencarian di wilayah sekitar jatuhnya pesawat. Oleh tim TNI Angkatan Laut tentunya yang sudah berlangsung sejak pagi sampai dengan saat ini. Dari hasil searching kita dengan menggunakan sistem ladder atau tangga, kita mengikuti arus laut yang melewati, mulai dari titik yang kita curigai. Dari situ kita bisa melihat dan mengamati dari atas adanya perbedaan kontras warna air laut
yang dalam tanda kutip bisa kami simpulkan itu adalah pecahan minyak ya. Dari pecahan minyak itu dan kita bisa melihat mulai titiknya keluar dari mana. Dari pantauan atas mulai dari pinggiran-pinggiran anomali air tadi banyak kita temukan sampah ya, sampah air. Saya tidak bisa memastikan dari atas apakah sampah itu termasuk di dalam pecahan pesawat atau memang sampah laut biasa. Akan lebih jelas adalah rekan-rekan kita yang ada di bawah. Tapi sangat jelas bahwa seluruh titik yang kita cari itu menunjukkan bahwa yakin ya daerah yang kita cari atau yang sudah didatangi oleh rekan-rekan kita dari TNI AL maupun Basarnas atau Bakamla, disitulah titik dari jatuhnya pesawat Sriwijaya tersebut. Kami dari Jasa Raja yang pertama menyampaikan turut prihatin dan duka cita yang mendalam dengan kasus kecelakaan SJ182 dan hasil daripada koordinasi kami dengan stakeholder tadi malam. Hari ini kami sudah siap untuk hasil daripada koordinasi kami dengan dan stakeholder tadi malam rumah para korban untuk memastikan kebenaran. Hari ini kami pada saatnya kami akan melakukan segera menyelesaikan santunan kepada para korban dalam hal taat dan survei. Ini sudah dinyatakan para korban pemerintah dan ini merupakan suatu kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dasar kebenaran kepada anggota masyarakat yang mengalami musibah. Terima kasih.